Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safakusuma dari akuntansi F, kelas F, dengan nomor NPM 194300006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pada aplikasi Dana. Dana merupakan layanan keuangan digital yang didirikan sejak tanggal 5 Desember 2018. Dana pada Bank Indonesia terdaftar dengan memiliki 4 macam lisensi, yaitu sebagai uang elektronik, dompet digital, kirim uang, dan likuiditas keuangan digital atau LKD. Dana bekerja sama dengan Elang Mahkota Teknologi atau biasa disebut dengan MTech dan N Financial, serta memiliki kerjasama khusus dengan Bank Nasional seperti Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, serta Bank Indonesia. Pada tahun 2019, Dana telah mencapai 20 juta pengguna dengan jumlah karyawan mencapai 800, serta 1 juta transaksi pada setiap harinya. Teknologi yang digunakan adalah Dana Protection yang memiliki sertifikasi ISO 27001 dan sertifikasi PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard yang menerapkan kebijakan Zero Data Sharing. Selanjutnya yaitu proses data yang ada pada sistem Dana. Tahapan pertama yaitu pengguna atau konsumen serta pihak penyedia layanan seperti pihak pembayaran ataupun jasa UMKM melakukan registrasi pada awal aplikasi Dana. Setelah melakukan registrasi, pihak penyedia akan melakukan pemasukan harga dan menu yang dapat dipilih oleh konsumen. Setelah melakukan registrasi dan pemasukan harga, data tersebut akan disimpan perusahaan. Kemudian, perusahaan kembali memberikan data kepada konsumen berupa pembayaran, saldo, dan pilihan menu lainnya. Perusahaan juga kembali memberikan data kepada pihak penyedia, seperti memberikan data transaksi dan juga data customer yang ada. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu proses pembayaran. Dalam proses pembayaran ini ada dua kemungkinan, yaitu transaksi gagal ataupun transaksi berhasil. Proses pembayaran. Pada proses pembayaran, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mengakses aplikasi. Selanjutnya, memilih menu melakukan scan kode, yang kemudian akan terlihat informasi pembayaran, jumlah saldo, dan barang yang akan dibayarkan. Setelah itu akan keluar pada menu bahwa saldo mencukupi atau saldo tidak mencukupi. Apabila saldo tidak mencukupi, maka transaksi akan dihentikan dan selesai. Jika saldo mencukupi, menjadi dua kemungkinan, yaitu yang pertama saldo gagal, yang mungkin dapat disebabkan oleh jaringan, kesalahan pada kode, dan juga kondisi pada aplikasi. Kemungkinan kedua yaitu berhasil. Apabila scan dan saldo telah mencukupi, maka akan berhasil dan akan diproses. Dan kemudian selesai. Sistem marketing promosi. Yang pertama, menggunakan sosial media sebagai wadah promosi. Yang kedua, memberikan banyak potongan harga. Yang ketiga, memberikan jaminan keamanan. Yang keempat, adanya bagian yang bertugas membuat kebijakan dan keputusan untuk kemajuan di bidang marketing. Yang kelima, memperluas bidang jangkauan pada seluruh usia. Selanjutnya, analisis pangsa pasar dan probabilitas. Dana memiliki pangsa pasar sebesar 12,2%. Dengan posisi dompet digital e-wallet paling besar di Indonesia saat ini dikuasai oleh OVO dan Shopee yang memiliki persentase sebesar 38,2% dan mencapai 10 miliar US dollar sepanjang tahun, dan Shopee sebesar 15,6%. Pada data yang ada, transaksi e-wallet di Indonesia mencapai 28 US dollar pada tahun 2020 dengan jumlah transaksi sebanyak 1,7 miliar kali. Data yang didapat telah menyimpulkan bahwa prediksi total penggunaan yang akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 63,6 juta dan diprediksi akan mengalami pangsa pasar lebih luas hingga 202 juta pada tahun 2025. Namun, pada masa pandemi, penyebaran penggunaan peminat pembayaran digital Dana mengalami peningkatan lebih cepat secara drastis
dibandingkan data yang diprediksi. Dengan pangsa pasar yang baik, Dana memiliki beberapa pihak yang bekerja sama dengan Dana, yaitu di bidang asuransi. Terdapat asuransi smartphone screen protection dari Sinarmas Indonesia. Yang kedua, terdapat asuransi jiwa AXA Life Insurance. Yang ketiga, asuransi tunai santunan Hospital Cash Plan atau HCP AXA Mandiri. Yang keempat, asuransi PA dan COVID-19. Selanjutnya, bekerja sama di bidang pembayaran, terdapat kerjasama dengan Parke, Alfa Mini, XID, Ramayana, Bukalapak, BPJS, dan berbagai UMKM lainnya. Dana juga bekerja sama dengan bank-bank ternama, yaitu Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Simniaga, Bank Indonesia. Selain itu, Dana juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dana berintegrasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sehingga memudahkan proses approval dan registrasi secara langsung pada saat tersebut dengan waktu yang cepat. Hingga Dana memiliki gelar sebagai aplikasi dengan approval tercepat menggunakan beberapa hitungan detik.